Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di acara Festival Virtual Panji Nusantara. Ini adalah acara yang kelima dalam bulan Januari dan terakhir Februari. Acara ini memang baru trial, baru percobaan untuk mengetahui sejauh mana kelancaran, problem-problem dan sebagainya, supaya nanti ke depan kita bisa perbaiki. Perlu diketahui bahwa acara ini diselenggarakan oleh komunitas seni budaya Berangwetan dan juga Institut Budaya Panji dan disiarkan oleh TV Panji. Tetapi mengingat pengalaman-pengalaman yang kemarin, maka untuk edisi kali ini tidak ada streaming, ya, tetapi rekaman supaya gangguan sinyal dan ada hal-hal yang barangkali suara-suara bocor masih bisa diperbaiki. Nah, karena itu yang tampil pada malam ini ada 3 orang seniman yang kebetulan sama-sama dari wayang. Yang pertama adalah wayang Krucil dari Kediri dengan dalang Ki Harjito yang nanti presentasinya disampaikan oleh Pak Rudi Irawanto, juga oleh Pak Arjo sendiri. Yang kedua adalah wayang Gedok, ya, juga dari Kediri, yaitu dari Sanggar Sekar Adiwiromo, ya. Yang ketiga adalah dari Mojokerto, ini wayang beber kreasi baru, yaitu dari Sanggar Wayang Beber Mahesa Sura, ya. Sebagaimana biasa, acara ini juga dihadiri oleh promotor Panji kita, Bapak Wardiman Joyonegoro. Terima kasih Pak Wardiman atas kehadirannya. Pak Wardiman sekarang sedang bertamu, jadi tidak bisa menyambut kita. Tapi sudah hadir, terima kasih Pak. Atas dorongan Pak Wardiman lah kita menjadi bersemangat untuk meneruskan acara ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk 30 menit yang pertama ini kita langsung saja masuk dalam penampilan 3 orang pelaku dari Sanggar yang akan diawali oleh Ki Harjito, yaitu profil dari Ki Harjito, kemudian contoh karya. Yang kedua profil dari wayang Gedok dari Sanggar Sekar Adiwiromo, kemudian contoh karya, dan yang ketiga adalah profil dari wayang beber Mahesa Suro dan contoh karya. 30 menit terakhir nanti kita manfaatkan untuk dialog. Selamat menyaksikan. Alinggih candi kumomo Ponang elwat saupaning kala wilahe wilahe konggo trikonggo tertaniro Tertaniro Pandoro Prameswara Liniro Mangirtan
dalang omahku setengah ngarca saka ku sikile maling gedhekku kulite maling pangretku kuliting maling pundake maling dawaku sukune maling gandaraku pauning maling khususku kaning maling payungku rambuting maling putihku laku itu biasanya kita cuma ketemu wayang kulit, wayang golek, wayang orang ya. Nah, Kediri ini ada seniman yang namanya wayang pitik. Wayang pitik bentuknya seperti ini, tangannya tetap kulit. Nanti sejarahnya akan dijelaskan oleh Pak Harjito. Namun sebelumnya Pak Harjito dan Pak Budi lan paniring ulun ngatur parisak merdeka Bengkahan siring kasih
suminto lawanu tak metu prabawa kadyoyun anu kadyoyun anu ya wong jenggala aku sinong benteng durung ngerti kepanggule ngayuda ayo Senopati Geseting nyadar aku dendo wacana ayo maju paling ayo lakon gandang dereng aku Nggih nuwun sewu sedaya para pamirsa sugeng rahayu. Kula nami Ki Joko Langgeng kelahiran saking Solo Klaten tanggal 27 bulan 7 1953. Dasar kula witriyen menika penggemar kula remen nguri-uri budaya Jawi tinggal para luhur. Ternyata nggak ada yang angen-angen ngaten. Kula pun dawuh tiyang sepuh supaya mapan wonten Kediri. Pesanipun tiyang sepuh kula besok nek ana Kediri kowe nggawa yang panji. Nah, ternyata kula wis taken. Kula sampun damel wayang panji versi panji. Terus wayang Kediri ingkang versi panji nika mugia mangke saged kangge aset-aset Kabupaten Kediri menika menyatakan betul-betul wayang panji itu versinya seperti itu kangge sejarah para putra wayang kesanipun ngertos. Terus panji ki apa to ngoten? Panji nggih sejarah tekse legendanipun kutha Kediri. Menika menyatakanipun kula ndamel wayang panji menika kula pendhet saking tokoh Lono Siwandono menika niki.
Dados benten kalian klono-klono wayang gedhog Solo, Jogja benten. Pakaian nggih wayang joget dadi mawi teges ngaten nika. Kula ndamel menika nalika lengser Pak berapa ya? Tahun 98. Di 98 yang awal pertama. Nah niki wayang pertama nih. Menika Brawira Bumi nika tokoh saking Banyuwangi. Kita cara sakjane minat jinggo ngoten mawon. Nah itu pertama aspirasi menika. Dan kalau ndamel wayang Panji menika upama digoleki blake di mana nurun ndi mboten wonten. Namun keyakinan kula menika aspirasi saking imajinasi kula nggih menika gambaran bayangan ngoten. Melalui pikiran dan pikiran nggih. Petunjuk-petunjuk itu saya buat seperti itu. Untuk petunjuk mendapat petunjuk saya gambar di kertas. Saya renungi, saya hayati seperti bentuknya seperti ini. Kalau dibuatkan wayang Panji seperti itu, saya bisa memahami. Saya memahami ini kan toh wayang Panji ini sejarah yang adiluhung untuk mengetahui orang anak-anak Sumbisuk itu sejarah Kediri tetap ada. Pokoknya sudah ada 60 wayang sudah. 60 wayang sudah untuk pentas ini. Sampun 60 sudah untuk pentas. Kalau buatnya ya kira-kira 100 wayang sudah cukup. Ternyata saya ini sudah usia 67 tahun itu saya panggah semangat terus buat terus. Nanti ada petunjuk mana saya buat wayang, ada petunjuk apa kalau buat wayang. Karena ya, mumpung saya bisa menjalani dan mengerjakan membuat wayang Panji, ridho sang pangeran, biar sehat kuat, tetap badhe kula wujudaken bab cerita wayang Panji lan bentuk wayang Panji menika salebetipun kula dipun paringi panggesangan pangeran kangge sarana tetinggalanipun putra wayang Bijang menika mangke kersa nguri-uri menika. Angkah kula namung ngaten. Saya cerita Panji dulu di Panji Nusantara di Tulungagung. Bercerita lakon ngereni Tulungagung. Terus jarak 1 minggu saya pentas di Solo. Ceritanya Joko Bluwo. Nggih, Joko Bluwo. Niku cerita Panji. Bubar sejarahnya urutan pada patine Sang Reni. Terus kelanjutan seperti itu. Panji ketemu dengan Sekar Haji. Tadi daunnya Sekar Haji dan Panji saya pentas di Solo, Klaten. Itu 1 malam, nek di Tulungagung itu 2 jam. Itu. Ya ada 2 kali itu. Tadi saya di sini di Kediri itu sudah 32 tahun pentas wayang baru itu. Nah tidak ada yang mengetahui, ya orangnya sing tahu, ya ada yang mempedulikan saya, ya ini saya tidak patah semangat, panggah cara buat gimana caranya seperti itu. Ya mugi ya Mas, mugi ya nanti yang nyekel Kabupaten Binjang menika ngerti. Dadi ya tahu-tahu lah, ngerti Allah lah. Dadi ngertos lah. Dados pengemban wayang Panji menika nek ora beliaunya ingkang ngasta wonten ing pemerintahan kabupaten Taneh Lamun. Dados upami kula menonjolkan kok ya ora pantes ning nyatanipun sampun dingertosi to. Gimana mangke ke depanipun biyanipun beliau ingkang nguwasa wonten kabupaten ya tahu pripun arep pentas pripun dan ini saged berkembang. Tenan mboten do ngerti. Masing di luar daerah kabupaten sudah tahu. Masih di luar dari kabupaten sudah tahu kok malah yang kabupaten kok belum tahu. Dia mangke saged apa nggih kita sambung rasa ngantos menika mangke kangge dalan-dalan terobosan untuk mengembangkan wayang Panji menika. Iman-iman sanget Bung menika pancen asetipun Kota Kediri menika pancen nggih wadah wayang.
ngutus sentru. Soy. Soy. Jenggolo soreng batu. Tulure Sekaraji. Iya. Gelem mulungake ora? Ratu Kediri. Sekar taji tak calok dadi garawaku ning Bantarangin. Minggat-minggat piye? Yo, rasana kowe. Duduh Kartolo. Aja ngapusi aku. Kowe Werkudara sanes. Kartolo, Kartolo Surabaya iki duduh. Klono Bromo Tiraja Bantarangin. Wani karo aku? Ora iso kowe ngalahake aku. Ora iso. Ora minggat. Anjal. Oh! I did my wow. Kowe wani apa ora? Wani. Iki Prabu Klono Brama Diraja ngamuk punggung. Aku Tambrana wis coba tandang ana Prabu Brama Diraja. Iki ana sapi ucul. Padete sapa iki? Kebowo pedeti. Wes guneman.
Wayang beber paras Mojokerto dengan Mahesa Sura Kinelan wis sumepya paras kondang angrembaka tus kuncara nyawi jigumolong kuyup sayuk gotong royong wayang beber paras Mojokerto dengan Mahesa Sura Kinelan. Mahesa Sura lahir pada tahun 2015. Pada waktu itu teman-teman merasa ironis terhadap kesenian Bandengan karena melihat anak-anak kecil, generasi muda, kalau melihat kesenian Bandengan itu yang ditiru hanya kesurupannya saja, bukan seninya. Nah, dari situlah dibentuk paguyuban Mahesa Sura. Awalnya adalah kesenian Bandengan yang bermotokan generasi tradisi, visi teknologi. Jiwa-jiwanya tradisi, tapi pikirannya tradisi, teknologi. Setiap pagelaran, setiap event kita menggunakan sentuhan teknologi. Selaras dengan generasi muda sekarang. Nah, kemudian setelah berkembang kita ikut festival tingkat kabupaten, menjuarai juara 1 berturut-turut selama 3 tahun. Kemudian kita tampil diberikan kesempatan oleh Dinas Pariwisata untuk tampil di Jakarta. Kemudian ada rekan-rekan yang lomba di tingkat nasional, alhamdulillah juara 1 juga. Nah, berkembang di situ, kemudian kita kenalan dengan sosok yang merubah mindset lagi, berkembang lagi, yaitu sosok Bapak Arif Setiawan yang membawa konsep wayang beber. Ternyata wayang beber itu selaras dengan kita, selaras dengan Bandengan kita. Jadi kita kolaborasi Bandengan sama wayang beber. Akhirnya sampai sekarang kita pagelaran wayang beber, kemudian dikolaborasi dengan Bandengan. Alhamdulillah generasi muda di sekitar Pajak khususnya itu sangat antusias terhadap kesenian tradisional. Saya sangat-sangat mengapresiasi kiprah Sanggar Mahesa Sura Paras Mojokerto yang selalu intens berkarya di bidang seni pertunjukan, terutama wayang beber. Kami dari kalangan akademisi merasa tergugah untuk membina, melatih mereka, terutama bidang seni pertunjukan dan juga musik. Karena musik dan juga bidang seni pertunjukan, terutama catur, itu merupakan kekuatan wayang beber, di mana kekuatan itu akan bisa menimbulkan suatu dramatisasi yang bagus, yang menarik, sehingga penonton itu bisa betah berlama-lama menonton pertunjukan wayang beber yang sebenarnya hanya pertunjukan tutur. Bersama Kaprodi Pedalangan, pembinaan itu dilakukan di bidang iringan, catur, dan juga naskah. Sebagaimana kita ketahui bahwa wayang beber itu sumbernya dari kebanyakan adalah panji, namun bisa juga itu diambil dari babat-babat atau cerita sejarah lainnya, dan bahkan seiring dengan perkembangan zaman, cerita itu bisa diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau sekarang ada budaya atau seni TikTok, nah itu bisa kita gunakan, kita ambil adegan itu di dalam sebuah seni pertunjukan wayang beber, sehingga
kaum milenial bisa ikut larut di dalam pertunjukan wayang beber tersebut. Harapan kami teruslah berkarya Sanggar Mahasiswa Paros Mojokerto, terus berimprovisasi, berinovasi agar wayang beber itu tidak hanya dikenal di negeri sendiri tetapi juga bisa dikenal di mancanegara. Terus berkarya, berinovasi, jaya dan sukses. Hong wilahing sekaring jagat bawana bekti. Sedhuwuk bathuk sinyari bumi, bumi bumiku, bumi panguripanku. Om. Diceritakan Gajah Mada yang sakti mandraguna mempunyai kesaktian banteng dan Garuda. Dengan pasukan bayangkaranya ia ditugaskan Sang Raja Jayanegara untuk menaklukkan sang pemberontak di Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Rakuti yang sakti. Masa telah berganti. Raja pun telah terganti. Oleh Sang Dewi Tribhuwana Tungga Dewi.
Baiklah, terima kasih. Luar biasa penampilan dari 3 sanggar. Jadi acara ini kelihatan sekali bahwa inilah yang membedakan antara festival-festival yang lain dengan festival yang kita adakan sekarang ini. Jadi kalau festival yang biasanya itu hanya menampilkan karya, kita juga menampilkan proses kreatif di balik karya. Ya, jadi senimannya itu juga kita perkenalkan, sanggarnya kita perkenalkan, sehingga kita tahu, dan ini akan menjadi dokumentasi yang menurut saya sangat berharga, karena seluruh acara ini akan didokumentasikan di TV Panji dan bisa disaksikan sewaktu-waktu. Karena itu meskipun di acara Zooming ini tidak terlalu besar yang nonton, tapi ini lebih besar dibanding yang minggu yang lalu. Ada 21 ya. Minggu yang lalu cuma hampir separuhnya. Luar biasa ini ya. Ini tapi nanti bisa disaksikan di YouTube. Karena itu saya juga menyampaikan terima kasih kepada sanggar apa namanya dari Wayang Krucil Ki Harjito, sanggar apa namanya tadi ya, sanggar lali sama jenenge. Kemudian sanggar dari Sekar Adewi Romo, Wayang Gedog, dan juga dari Wayang Beber Madasuro. Ya, kita bisa saksikan tadi ternyata seni tradisi yang ditampilkan itu sesuatu yang di luar dugaan kita. Sehingga tadi sempat ada chat yang masuk, zaman Mojopahit kalau mobilnya melintas. Itu time tunnel ya, itu mobil zaman Mojopahit dulu. Terima kasih. Sebelum saya berkomentar lebih lanjut, ada yang ingin menambahkan keterangan dari yang tadi atau mungkin ada yang bertanya antar penampil? Silakan, saya persilakan dulu. Pertama Pak Rudi, monggo. Oke, terima kasih Pak Hendri. Ya, semoga suasana terdengar ya di sana. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kami terlibat di Padepokan Cipto Muda Laras di Kediri, Pak Hendri. Oh, Cipto Muda Laras lah. Ya, betul. Jadi memang misi kami kan mengenalkan wayang Krucil ini, wayang Kediri gitu lah. Kebetulan memang itu bagian daripada riset saya di S3 kemarin begitu, dan saya bertemu dengan Ki Dalang Harjito yang serba bisa itu untuk memberi pengetahuan tentang wayang Krucil gitu, seperti apa bentuknya dan seterusnya itu tadi. Nah, ternyata memang wayang ini tidak begitu dikenal di beberapa pihak, termasuk di Kediri juga, karena selain karena faktor popularitas yang kurang, tapi juga mungkin tingkat organisasi dalangnya sangat sedikit ya. Jadi kalau di Kediri mungkin hanya beberapa dalang yang masih eksis begitu ya, kurang dari 10, kurang dari 5 bahkan begitu. Dan itu juga terjadi di tempat lain. Nah, memang tidak seperti wayang kulit yang sangat populer, wayang ini tidak begitu dikenal oleh masyarakat di Indonesia, terutama di kita gitu ya. Jadi pelan-pelan kami mencoba untuk mengenalkan di masyarakat melalui pertunjukan, melalui pelatihan pembuatan wayang dan sebagainya, termasuk di acara event-event Panji di beberapa tempat di Kediri dan di Indonesia pada umumnya begitu. Nanti mungkin Pak Ki Harjito bisa lebih menjelaskan bagaimana prosesnya sulitnya jadi seorang dalang wayang Krucil di event ini. Memang dalang Krucil kan dalang yang tidak biasa sebetulnya Pak Hendri dan teman-teman yang lain, karena memang kebanyakan dalang ini dalang terah, dalang yang berasal dari bapak atau ayah yang seorang pedalang juga gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak biasa di wayang ini begitu. Tapi nanti Pak Dalang akan lebih fokus ke sana begitu. Jadi memang Krucil di Jawa ini kan mengangkat tema-tema Panji, selain juga tema-tema dengan bersifat cerita-cerita Mena dan sebagainya itu. Mungkin itu saja sebagai pembukaannya Pak Hendri, nanti bisa disambung dengan yang lainnya. Terima kasih. Gitu. Monggo Ki Harjito mau menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk sedaya kemawon Gusti Ngandi. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Hendri, juga semua yang ada di Panji TV dan Prof. Wardiman, semoga sehat selalu. Dan terima kasih atas dari teman-teman yang sudah ikut nyimak acara ini, Pak Narto dari Bekasi,
juga dari Bekasi Pak Narto. Dari Bekasi, dari pengamat budaya juga Jepang Segalo dari UNUD di budaya. Juga anak-anak saya yang dari seputaran Kediri dan Jawa Timur. Jadi, kalau untuk wayang kerucil itu sebenarnya nasib saya hampir sama dengan Romo Joko, Pak D Joko, yang Pak Joko Langgi itu sama dengan Mas Adi. Terima kasih Mas Adi, selamat malam. Saya ndalang itu terah dari simbah saya, leluhur saya, kemudian turun dari bapak saya, kemudian saya, dengan ciri khas gaya Kediren, mulai dari sendon, iringan, semua kita mengambil gagrak Kediren. Itu peninggalan warisan dari simbah-simbah saya. Kemudian untuk wayang kucil sendiri, wayang kucil ini pakem aslinya sebenarnya cuma 2, jadi dari Babat Banji dan Babat Mojopahit gitu. Seiring perkembangan Islam masuk dan era penjajahan, muncullah tambahan-penambahan lakon-lakon wayang di mana mengadopsi dari zaman keislaman. Ditambahkan lagi dalam pagelaran wayang kerucil itu ada lakon menak, jadi menceritakan kisah-kisah Wong Agung Menak bersumber dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lakon perjuangan mulai Pangeran Diponegoro, Pangeran Puger, Trunojoyo, dan seterusnya. Seperti itu. Itu wayang kerucil. Nah, kalau untuk pembuatan sendiri tentang wayang kerucil, saya memproduksi dari nol, dari bawah, dari mulai awal, mulai papan sampai menuju ke wayang, dan keparang Gusti Allah, parang Gusti ingkang ijabahi, memberikan berkah. Hari ini saya mengerjakan proyek untuk ke Singapura. Singapura, beberapa wayang yang sudah masuk ke sana sekitar ada 15 wayang. Nanti tidak tahu ke depannya ini saya masih mengejar sekitar 12 wayang untuk ke Singapura. Kalau tidak salah, beliaunya juga seorang profesor, bekerja di, saya maaf kalau menyebutnya salah, ASEAN Studi, jadi studi pengajian budaya Jawa di Singapura sana. Seperti itu Pak Henry yang bisa saya sampaikan. Dan kalau untuk perkembangan sampai hari ini, Kediri yang masih bertahan itu cuma 2. Saya dan adik saya, panggilannya Mas Brudin begitu, itu panggilannya seperti itu, yang masih berkembang. Dan di Kediri sudah mulai semenjak bapak saya surut, bapak meninggal, Bapak Kapundut tahun 98, semenjak itu wayang kerucil hilang dari peredaran. Saya pun mulai dari tahun itu sudah bukan beralih, tapi berpikir karena perut harus ada isinya, saya mengembangkan dengan wayang kulit untuk menuju ke pasar seni. Kemudian bertemulah dengan Pak Rudi, kita mulai bangkit lagi menata ulang tentang wayang kucil seperti apa, dan alhamdulillah kepareng Gusti sampai hari ini berkembang. Kalau masalah pementasan yang masih berkembang itu di daerah Nganjuk, Pak. Nganjuk itu masih berkembang, teman juga pada event-event cuma sedekah bumi seperti itu, luar nadar seperti itu. Kalau di Kediri sudah sangat jarang sekali bahkan pementasan wayang kucil, karena juga mungkin didukung karena pembiayaan operasional untuk wayang kerucil dan wayang kulit itu sama, Pak. Sebenarnya sama. Ini masalahnya di pasar ini harganya beda, jadi biayanya beda banget. 2 kali lipatnya wayang istilahnya kalau wayang kerucil di bawahnya 2 kalinya seperti itu. Paruhnya. Wos ngoyo banget Pak Heri, ngoyo. Ya, saya hanya bisa berharap kepada kuasaning pangeran dengan melalui media-media teman-teman ini masih ada yang sudi mementaskan seperti itu. Tapi alhamdulillah walaupun tertatih-tatih, kepareng Gusti masih bisa berjalan dengan dengan keterbatasannya. Kalau masalah
lain-lain saya kira tidak ada Pak Henry, hanya itu yang saya tambahkan. Yang jelas yang paling apa ya, paling untuk melengkapi itu cerita Panji itu. Alhamdulillah juga saya banyak buku sekarang tentang Panji, lakon-lakon Panji itu, banyak buku pemberian dari beliau-beliau yang delang-delang sepuh seperti itu. Saya tulis ulang karena kebanyakan aksara Jawa Pak Henry. Itu saya tulis tulisan Latin seperti itu. Ya. Seperti itu. Untuk ke depan, kalau kita bicara masalah ukiran, Pak, masalah ukiran, alhamdulillah saya bisa mempelajari ukiran terbaik dari tekniknya membuat wayang kerucil, jadi ukiran Siloguno. Karena sudah jarang sekali yang bisa membuat ukiran Siloguno, itu jarang sekali. Dan saya menekuni, alhamdulillah bisa. Dan semoga ini harapan saya ke depan, mungkin ada yang mau belajar, saya silahkan saja ke rumah saya. Bahkan saya ajarin gratis, nggak usah bayar kalau ada yang kerso, ada yang mau belajar ngukir wayang. Gratis, Pak. Saya pernah mengadakan event ngukir gratis selama 2 hari dengan Pak Dr. Rudi, dan alhamdulillah pesertanya banyak juga, cuman ya nggak berlanjut. Artinya yang belajar itu akhirnya ya pedot tengah jalan, nggak lanjut belajar gitu loh. Ya mungkin karena orang belajar berpikir masalah pasar mungkin ya. Jadi jaranglah orang sekarang itu yang dipikirkan kita membuat harus dari duit gitu kan. Nah sementara kita hari ini enggak, duitnya nomor 7, karyanya nomor 1. Dari dulu saya seperti itu. Dari dulu saya berpikir karya nomor 1, duitnya nomor 7, ngikut di belakang gitu loh Pak Henry. Seperti itu. Karena itu Pak Henry, semoga semua yang rawuh diayomi Gusti dan mendapat berkah semuanya. Amin. Waalaikumsalam. Jadi workshop gratis saja nggak ada peminatnya ya, apalagi harus bayar gitu ya. Nggak, barangkali ini perlu diupayakan, misalnya ada pihak atau pemerintah atau siapa yang pesen, baru Ki Harjito yang mencari muridnya untuk mengerjakan itu, sehingga ada jaminan bahwa hasil workshop itu sudah ada yang beli. Mungkin begitu caranya nanti. Ya. Yang jelas beruntunglah Ki Harjito ini ada pasangan sparring partner ya, Pak Rudi yang mendampingi secara intensif, sehingga akhirnya kemudian Pak Rudi menjadikan bahan kajian menjadi disertasi S3. Ini doktor baru bidang wayang kerucil, luar biasa. Baiklah, sekarang terima kasih Pak Harjito, terima kasih Pak Rudi. Sekarang saya giliran, masih mau nambah? Sampun. Oke. Ya, kita giliran kepada Ki Joko Langgeng. Terserah apa yang disampaikan Ki Joko Langgeng atau mungkin putranya Mas Adi tentang tadi perhatian Pemkab tadi. Apa betul bahwa Pemkab Kediri nggak punya perhatian terhadap wayang gedok? Tadi saya dengar kok ada keluhan-keluhan kayak gitu. Monggo Mas Adi, silakan. Terima kasih Pak Henry yang selaku penggagas acara Panji ini. Kemudian Prof. Wardiman Jonegoro selaku promotor juga ini. Dan terima kasih ini Kang Mas saya ini Mas Harjito ini, Kang Mas saya ini sehat selalu mungkin Kang Mas Harjito. Ya sehat jadi berkah semuanya jadi. Wes podo senepe. Tetap semangat. Oke, kemudian para peserta di Zoom ini, saya hormati semua, semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Saya cuman aja Pak Henry, terkait dengan wayang Panji yang bapak saya ini. Kebetulan bapak nggak bisa hadir karena memang belum mengenal namanya Zoom tadi Pak Henry. Jadi Pak telepon tadi, saya di Surabaya ini belum sempat pulang. Sumi apa toh le, jadi tidak tahu, jadi daripada ngeribeti ya saya sendiri yang datang. Nah, intinya terkait dengan wayang Panji Ki Joko Langgeng itu ya dasarnya memang dari Klaten dulu. Dari Klaten itu memang Mbah itu adalah penari itu topeng dalang di sana, topeng dalang Panji. Jadi tokoh klononya itu si Mbah. Kemudian pesan kepada bapak karena rumahnya di Kediri ya istilahnya nguri-uri Panji lah, membuat wayang terinspirasi dari dawuhnya Simbah itu, jadi kemudian membuat wayang-wayang itu yang sekaligus sekarang sudah dipentaskan di Kediri. Kemudian mungkin kalau terkait dengan keluh kesah masalah di kabupaten itu ya semuanya mungkin Mas Harjito juga tahu lah di Kediri seperti apa perhatiannya, yang dulu ada semacam museum di
di Gumul itu museum terkait Panji, nanti ada wayang Panji, wayang apapun yang diambil, tapi sampai sekarang ya belum ada realisasi. Jadi kadang memang perhatian pemerintah kalau di Kediri masih kurang di bidang apa ya. Saya kira tidak hanya di Panji kok, di semuanya nggak mungkin. Jadi kesannya yang saya dapat itu hampir semua di pemerintahan, cuma intinya ketika program kegiatan di kesenian ini pokoknya ada, jadi tidak ngomong masalah kualitas, tidak ngomong masalah istilahnya senimannya itu butuh perhatian banget sama pemerintah itu tadi ya dampaknya seperti Mas Harjito tadi, misalnya Wayang Krucil kadung gawe tapi tidak ada peminatnya, tidak ada apa itu ya sebagian kecil ya dampak itu. Walaupun apa istilahnya masyarakat tidak banyak yang tahu, tapi ya minimal program-program mengenalkan di tingkat sekolah terkait dengan program-program kegiatan di pemerintah itu kan bisa bantu. Kalau kenal kan otomatis seneng, jadi istilahnya di wayang krucil atau wayang apapun, istilahnya ketika masyarakat banyak yang seneng, banyak yang kenal, itu saya yakin ya yang terjadi nggak akan seperti inilah, seperti itu Pak Henry. Jadi terkait wayang yang Bapak itu di Joko Langgeng itu sebenarnya itu adalah hal baru Pak Henry. Jadi belum ada sebenarnya di Kediri. Jadi kreativitas, cuma kreativitasnya berorientasi pada tradisional tetap. Jadi tradisional inovasi. Jadi ini masih proses pencarian seperti apa atau pegelaran yang enak itu. Jadi kadang-kadang karena orang sepuh kan nggak tahu. Dulu pernah di Tulungagung, waktu pentas itu, coba Pak, naik Kediri itu kan istilahnya punya wayang krucilnya Mas Harjito, itu coba iringannya pakai itu gimana, supaya band ini gowo Kediri. Ternyata ketika sudah tampil, Bapak setelah tampil itu bingung ternyata kok iringannya angel sih ya memang ya belum karena orang tua sulit untuk ada pembaruan. Jadi pentas di Klaten ya pentas iringan biasa seperti wayang kulit Purwo biasa itu. Jadinya kalau mungkin anak muda mungkin bisa ya ada hal baru gitu. Tapi kalau orang tua istilahnya sulit, harus rasa dulu, rasanya wis merasakan. Tapi kalau urung itu kadang-kadang kesulitan untuk orang tua. Jadinya tampilan di termasuk yang tadi iringannya tetap iringan wayang Purwo biasa itu, seperti yang ditampilkan di wayang Topeng Dalang Klaten Pak Henry. Jadi nggak ada garapan-garapan seperti di tampilannya Kediren itu tadi. Jadi intinya wayangnya wayang Panji, lakon Panji, cuman intinya pergelaran pertunjukannya ya tetap semacam tradisional biasa gitu. Jadi itu dari saya seperti itu. Mungkin ke depan mudah-mudahan ya ada banyak pihak yang benar-benar peduli tentang pelestarian kesenian, khususnya juga di Panji ini. Mungkin ngaten Pak Henry. Sebentar Mas Adi, sebelum saya alihkan, ini ada pertanyaan masuk. Kalau tidak salah tadi dijelaskan oleh Ki Joko Langgeng bahwa wayang yang dibuat berdasarkan imajinasi. Pertanyaannya, apakah bisa diartikan bahwa ini sebagai wayang gagrak anyar? Oh ya, terima kasih. Benar, memang rata-rata Bapak kan memang pembuat wayang sebelum ke wayang Panji kan semuanya wayang dulu, wayang Mahabharata, wayang Wahyu, wayang apa itu memang karangan Bapak itu dari imajinasi itu. Cuman kalau gagrak anyar mungkin kalau di kalangan seniman ya mungkin karena memang beda bentuk wayangnya. Tapi kalau orang awam yo nggak akan tahu itu anyarnya di mana, itu kan nggak tahu. Karena apa? Dari irah-irahan, mulai dari apa? Bentuk fisik wayangnya seperti tadi Klono digambarkan ada tekes, kan di wayang pada umumnya kan tidak ada tekes tadi yang Klono tekes, terus apa wajahnya wajah topeng gitu, semacam topeng, dan irah-irahnya pakai rapean seperti wayang-wayang yang Purwo memang tidak ada. Tapi kalau kalangan seniman seperti saya, Mas Harjito, mungkin Pak Rudi, atau mungkin kalangan seni itu mungkin paham, oh ini beda wayangnya. Tapi kalau orang awam mungkin membedakan akan sulit. Kadang-kadang terkait gamelan saja, fisiknya gamelan tapi larasnya sudah diatonis, itu orang awam ya, itu panggah gamelan tradisi, walaupun itu di kalangan seniman bukan tradisi kan seperti itu.
Mungkin itu Pak Henry. Tapi kalau gagrakannya saya kira kalau di kalangan seniman ya karena bentuk-bentuknya beda gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Adi. Oke, waktunya sudah semakin merambat. Kesempatan yang terakhir saya berikan, saya nggak tahu yang bicara siapa ini dari Malaysia Suro, Mas Arif atau siapa. Saya persilakan menjelaskan kenapa wayang bebernya sudah sejauh itu. Mungkin bisa dijelaskan alasannya atau ada penjelasan seperti apa. Kok seperti ada adegan di taman dan sebagainya. Ya, silakan. Siapa? Mas Arif, monggo Mas. Termasuk ada mobil Mojopahit tadi. Monggo Mas Arif. Ya, assalamualaikum untuk Mas Adi. Ini di sini nanti yang bicara ada Mas Adin sama Mas Aditama, Pak Hendri. Ya, salah satu ada Mas Adin. Monggo, silakan Mas Adin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari Sanggar Mahesa Sura. Saya Ahmad Arif Fauzul Adim. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat Pak Henry yang setiap tahunnya sanggar kami selalu dilibatkan. Selamat malam buat semuanya yang lagi ada di Zoom. Tentunya untuk pertunjukan yang kita tampilkan tadi yakni kita kolaborasi antar kesenian tradisi masyarakat. Tentunya berawal dari kelompok Bandengan, kami berjalan di tahun 2015 kita bergabung untuk menjadikan suatu wadah Bandengan dan berkembang di tahun 2018 kita dipertemukan sama Pak Arif, dipertemukan dengan ibu bapak kita yang lagi di ISI Surakarta. Jadi atas pembimbingan dari beliau-beliau lah kami berani untuk melestarikan salah satunya yaitu wayang beber. Yang mana wayang beber kami lebih kontemporer, lebih ke tradisi yang inovasi, karena tujuan kami yakni untuk ketertarikan kaula muda atau kaula milenial. Seenggaknya kita kenalkan hanya tahu saja dan bisa menarik teman-teman perhatiannya bagaimana nanti kita sajikan wayang beber tersebut dengan inovasi-inovasi yang untuk kaula muda seperti itu. Dan di tahun awal tahun 2019 alhamdulillah kita bisa melakukan wayang beber saben wulan. Nah, itu kita ajukan untuk teman-teman kita setiap bulan purnama kita menggelar wayang beber. Namun untuk audien atau penonton kita tidak berharap karena di sini kita masih merasa proses dan masih banyak butuh untuk wawasan yang lebih luas lagi buat saudara-saudara yang lagi ada di Zoom ini, senior-senior saya, guru-guru atau ibu bapak saya yang lagi di sini masih banyak butuh bimbingan. Untuk mobil tadi itu mungkin bocor ya. itu yang kita gambarkan inovasi, bahwasanya kita sudah mengenal teknologi yang sangat canggih, namun kita masih seperti itu sih untuk soal mobil. Namun di taman-taman tadi kita memang sekarang lagi banyak-banyaknya yaitu mengekspos tempat-tempat yang menarik, khususnya di alam yang bebas, ada di hutan tadi, ada di air terjun. Nah, itu di lokasinya itu masih sekeliling dengan tempat kita. Jadi kita sekalian mengekspos, kita memperkenalkan dengan tradisi, dengan tujuan bahwasanya kita pemuda masih ingin dan masih berkembang untuk menjaga kelestarian budaya tradisi masyarakat. Seperti itu Pak Henry. Mungkin. Ya, terima kasih. Tadi siapa satunya Dalang katanya mau bicara, monggo. Terakhir. Tentu saya Mas Adi. Ada. Ya, Mas Adi. Cukup diwakili sudah. Mas Adi. Cukup Pak, cukup diwakili Mas Dalang mawon. Oke. Terima kasih.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sudah lewat 10 menit. Sekali lagi saya menyampaikan ini sangat beruntung ya. Alhamdulillah jaringan kita malam ini lancar. Tidak seperti minggu lalu naik turun. Barangkali hujan tidak segera mengganggu. Yang jelas kita sudah sampai pada kesempatan yang terakhir. Jadi acara ini dimulai tanggal awal Januari. Ini yang kelima dan yang terakhir. Kita akan evaluasi apakah akan kita teruskan apa tidak. Yang jelas sebagaimana usulan minggu-minggu yang lalu bahwa peserta yang ikut dalam acara festival virtual ini nanti akan kita utamakan. Kita akan rencana mau bikin festival roadshow, ya. Jadi bukan festival besar di satu tempat, tetapi akan roadshow di berbagai tempat. Teknisnya bagaimana nanti akan kita atur. Yang jelas kami dari komunitas Berangwetan dan juga teman-teman pegiat Panji kita tetap bergerak secara swadaya, tidak menggantungkan kepada siapapun termasuk pada pemerintah. Karena acara ini juga tidak keluarkan biaya sepeser pun ya. Terima kasih dan mohon maaf juga kami tidak bisa memberikan honor karena memang tidak ada dana untuk itu. Ini keuntungan kita lewat Zoom ya, lewat Zoom. Yang jelas acara ini kita rekam di TV Panji, nanti linknya akan kita bagikan lewat medsos, bisa disebar di grup-grup WA, di Facebook, Instagram dan sebagainya. Yang terakhir sedikit informasi bahwa nanti webinar bulanan itu akan jatuh mestinya hari Kamis ya, tapi karena Bu Nuriyah berhalangan nanti hari Jumat. Dari Jumat tanggal 18 Februari temanya adalah cerita Panji dan cinta kasih. Ya, ini kebetulan ada dekat Valentine ya. Saya diprotes sama Bu Nuriyah, loh Valentine bukan budaya kita. Saya bilang justru itu Bu, bahwa kita peringati Panji bukan peringati Valentine. Pembicaraan Bu Nuriyah Mohammed dari Malaysia dan juga Pak Dwi Cahyono dari Malang. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, mungkin 1-2 menit. Pak Wardiman barangkali. Lokasi di mana Pak? Apa Pak? Yang lokasi mana? webinar. Lokasi webinar ya lewat Zoom toh Pak. Oh. Namanya aja webinar. Itu acara bulanan kami Pak. Jadi setiap bulan kita ada acara bulanan, minggu ketiga biasanya hari Kamis, tapi ini kita geser sehari karena Bu Nuriyah berhalangan tanggal 17. Kita geser tanggal 18. Ini sudah yang ke-20, Pak. Alhamdulillah kita tiap bulan rutin, meskipun tidak ada bantuan sepeser pun dari pemerintah. Ini atas dorongan dari Pak Wardiman. Yang jelas, meskipun masa pandemi, meskipun COVID, tetapi kita tetap terus bergerak ya dengan memanfaatkan teknologi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Termasuk kalau lampu mati, segala macam itu ya risiko. Ya, saya kira gitu. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, Sampai jumpa tanggal 18. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji.